Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Mari kita nikmati pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Siapkan hati kita, siapkan seluruh kehidupan kita. Dan biarkan pagi hari ini kita fokus kepada Yesus. Biarkan Yesus berbicara apa saja buat setiap kita. Mari kita nikmati. Mari menyembah bersama dengan kami. Yesus terbukti dan nyata bahwa Dia terindah dan termanis dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Mari urapi setiap kami. Mari sampaikan hal-hal yang Tuhan mau sampaikan. Mari kuasai kami, lingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu. Dimanapun jemaat berada yang menyaksikan tayangan ini, biarkan berkat Tuhan juga mengalir menembus ruang dan waktu. Urapan Tuhan mengalir begitu dahsyat menembus ruang dan waktu. Dan biarkan segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lutut kan berteluh menyembah Yesus Tuhan. Katakan ku sembah Kau ya Allahku. Amin. Kami tinggikan Engkau Tuhan pagi hari ini. Semua lidah kan mengaku, Yesus Tuhan Rajaku. Puji nama Tuhan. Mari katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, yang termanis, amin, dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepada, mari menyembah, ya ku sembah Kau. Amin. Tinggikan nama-Mu selalu. Semua lutut, amin, kan berteluh menyembah
Amin. Yes, namamu selalu semua lidah. Amin. Kan mengaku Engkaulah Yesus. Katakan ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku. Haleluya. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari menyembah. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. 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 Mari bawa penyembahanmu, mari bawa pujianmu, mari fokus pada Allahmu, mari menyembah Dia yang terindah, Dia yang termanis, Yesus namanya. Mari bawa hatimu pagi ini, bawa seluruh hidupmu. Ya, saatnya ngobrol dengan Allah secara bebas pagi hari. Ya, saatnya berkomunikasi dengan Allahmu secara pribadi pagi hari ini. Ya, Dia terlebih rindu, Dia terlebih rindu untuk dekat denganmu dan denganku. Mari nikmati penyembahan pagi hari ini. Biarkan Allah sendiri yang terus berbicara secara langsung buat engkau dan aku. Haleluya. Mari jangan ada yang berdiam diri. Iya, terus mari bangun hubungan dengan Allah pagi hari ini. Kina bola baya Bapa, terima kasih. Mari terus urapi setiap kami dengan roh-Mu. Amin. Thank you Lord. Abayashi. Kini nemo abayashi. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan
atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Katakan Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka. Amin. Serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Katakan membebaskan, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Yes. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Katakan Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku. Mari menyembah Tuhan. Mari hampiri tahta Allah surgawi, dan biarkan rohnya tercurah buat setiap kita, melingkupi setiap kita, memberkati setiap kita. Katakan membebaskan, bebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka, setiap hati yang sedang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Katakan membebaskan hidup, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Hati mereka yang terluka, mari sembuhkan setiap hati yang terluka Tuhan. Mari celikan setiap mata yang buta. Amin. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Oh, membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan
Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Jadikan aku Tuhan, ini kami Tuhan. Seluruh kehendakku, ini kami Yesus. Urapan-Mu mengalir buat setiap kami. Urapan-Mu mengalir buat setiap kami. Roh Kudus-Mu tercurah buat setiap kami. Thank you Jesus. Haleluya. Ya lama-lama tak kasih kini moramaya she. Ya lama-lama tak kini moramaya she kiri mo. Hilala mola mata kialala mola kashene nene mola mayashi. Kinala na mola mayashi. Kinala na mola mayashi. Kialala mola mayashi. Nene mola mayashi. Ya, mari menyembah. Ya, bawa setiap pergumulanmu pada Tuhan. Bawa setiap sukacitamu pada Tuhan. Bawa setiap keluh kesahmu pada Tuhan. Bawa setiap doa-doamu pada Tuhan pagi hari ini. Dia ada di tempat ini. Dia ada dimanapun engkau saat ini berada. Sebab Allah kuasanya terus ada buat setiap kita. Roh Kudus-Nya tercurah buat setiap kita. Mari menyembah. Kinene mora bayashi. Kilala mora tak kinene mora bayashi. Nene mora bayashi. Haleluya. Thank you Jesus. Bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar atas kami. Roh Allah melingkupi setiap kami. Roh-Mu yang hidup melingkupi setiap kami. Biar kiranya kami Tuhan hidup seturut dengan kehendak-Mu, hidup seturut dengan suara yang Tuhan berikan atas kami. Haleluya Yesus. Kami siap mendengarkan sharing firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berkata-katalah Tuhan, sebab kami percaya Tuhan, ada hati-hati yang Tuhan berikan untuk mendengarkan saat ini. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Haleluya, amin. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kami kalau saat ini kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Juga sharing firman Tuhan di pagi hari ini. Sharing singkat saya hari ini adalah tentang saat Roh Allah turun atas kita, maka kita harus bergerak. Kita lagi melaksanakan ibadah puasa 40 hari, menantikan kehadiran Roh Kudus, menantikan ada jawaban dari Tuhan atas setiap doa-doa kita selama 40 hari ini. Setiap hari kita berdoa, ada doa yang dinaikkan, ada pokok doa yang dinaikkan, ada kegerakan dalam hidup kita. Mari kita bersama sharing. Ayat firman Tuhan terambil dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Di situ dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dari ayat ini kita belajar dan melihat di sini dikatakan, yang pertama adalah
Tuhan Yesus bilang di ayat ini, firman Tuhan bilang, Tuhan akan mencurahkan roh-Nya kepada semua manusia, tidak terkecuali baik yang miskin mungkin, yang kaya, yang sakit, yang jelek, atau yang cantik rupanya, atau apapun. Tuhan bilang ke semua manusia Tuhan akan mencurahkan roh-Nya. Itu jaminan dari Tuhan Yesus. Dan berita baiknya adalah bagi setiap kita yang menantikan Roh Kudus, menantikan jawaban Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab setiap doa. Tuhan pasti akan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita. Itu adalah kata yang pasti. Jadi kita nggak boleh khawatir. Puji nama Tuhan. Dari ayat firman Tuhan ini, kita juga belajar yang kedua. Sekali lagi saya bacakan, Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dari ayat ini kita belajar poin yang kedua adalah ini bicara mengenai generasi. Betul-betul ini bicara mengenai generasi. Barisan anak-anak mewakili generasi di bawah kita. Kemudian barisan teruna-teruna mewakili generasi yang sejajar dengan kita. Karena saat ini kita adalah teruna-terunanya Allah yang sedang terus bergerak, berjuang di seluruh area kehidupan kita. Mari sadari itu. Dan kemudian barisan para orang tua mewakili generasi di atas kita. Mari lebih dalam lagi kita gali. Generasi barisan orang tua dikatakan di sini akan mendapatkan mimpi. Nah, saya coba cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, mimpi itu apa? Mimpi itu di situ dikatakan angan-angan. Nah, pada waktu orang tua diberikan mimpi, diberikan vision, diberikan angan-angan. Nah, kemudian ada satu progres yang positif, progres yang luar biasa. Generasi yang selanjutnya, generasi teruna-teruna, yaitu generasi yang sejajar dengan kita, diberikan penglihatan. Nah, kalau boleh saya cari, kemarin saya cari KBBI juga, Kamus Besar Bahasa Indonesia, penglihatan adalah proses, cara, perbuatan untuk melihat. Jadi tadi yang dari awalnya generasi di atas kita memberikan sebuah mimpi, kemudian terus berproses. Generasi selanjutnya menggenapi mimpi tersebut, mulai berproses melihat. Kalau tadi dilakukan hubungan tidur dan kemudian bermimpi, saat ini kemudian generasi selanjutnya berproses melihat, berproses melangkah. Dan lebih dahsyatnya lagi, generasi yang ada di bawah kita dikatakan mereka mulai bernubuat. Nah, bernubuat ini lebih dahsyat lagi, yaitu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, wahyu yang diturunkan kepada nabi untuk disampaikan kepada manusia. Mari lihat, generasi yang di bawah kita, mereka makin tajam, maka mereka makin kritis, mereka makin dahsyat dipakai Tuhan dengan pewahyuan-pewahyuan yang luar biasa. Jadi firman ini mengatakan bahwa ini bicara mengenai generasi. Dari mulai generasi yang paling tua, berbentuk mimpi, berbentuk visi. Dilanjutkan kepada generasi selanjutnya, sejajaran dengan kita. Dan kemudian dilanjutkan generasi di bawah kita. Visi kemudian menjadi sebuah realisasi. Angan-angan diubah menjadi sebuah kenyataan. Nah, berita baiknya adalah ada upgrading quality dari setiap generasi. Itu pekerjaan siapa? Itu pekerjaan Roh Kudus yang sangat sayang pada kita dan juga pada gereja ini. Saya mau kasih contoh betapa ini nyata. Sebelum gereja ini
bongkar luar gereja yang lama. Di belakang sini naik tangga itu ibadah remaja di situ. Saya beberapa kali diundang untuk sharing firman Tuhan, berkhotbah di situ. Nah, kemudian saya melihat para pembina yang setia, ada Kak Yohan di situ, ada Mother Giok yang setia melayani anak-anak muda, remaja. Saat itu saya berkhotbah dan saya sharing firman Tuhan, dan kemudian kita present worship bersama-sama. Saya melihat perkembangannya begitu luar biasa dan ayat ini digenapi. Yang dulunya imut-imut, unyu-unyu waktu saya masih khotbah di depan mereka, sekarang mereka dahsyat luar biasa. Para remaja di tempat ini, para youth tempat ini, generasi yang di bawah saya, mereka bisa menciptakan aplikasi gebrak. Ada upgrading quality of thinking, ada upgrading quality of knowledge. Mereka, menurut saya itu hal yang luar biasa, pencapaian yang luar biasa. Karena apa? Gebrak itu tidak hanya dinikmati oleh gereja lokal saja, tapi bahkan bisa lintas pulau. Ada yang melihat menggunakan aplikasi gebrak di luar Jakarta, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Jadi artinya begini, lintas generasi selalu ada keterkaitan. Nah, satu lagi contoh. Pada waktu saya diundang di masih gereja yang lama, di belakang situ naik ke atas, bangku-bangkunya masih bangku yang lama. Pada waktu saya berkhotbah itu 10-15 tahun yang lalu mungkin ya. Saya selalu ngomong begini di depan adik-adik saya bilang begini. Suatu hari nanti, saat ini Kak Heno yang berkhotbah di depan sini kepada kalian. Suatu hari nanti, entah besok, entah lusa, entah 1 tahun lagi, entah 5 tahun lagi, entah 10 tahun lagi, atau 15 tahun ke depan, kalian yang harus berani berdiri di sini berkhotbah untuk generasi yang selanjutnya. Kemudian gereja mengalami renovasi. Itu saya melihat belum ada tuh yang berkhotbah. Kemudian gereja udah renovasi. Nah, remaja ibadah di yang lantai paling atas, lantai 3 dekat genteng. Nah, saya beberapa kali diundang juga, dan saya ingat betul. Beberapa kali saya diundang, saya juga ngomong hal yang sama. Saya bilang begini, adik-adik, Kak Heno saat ini berkhotbah di depan adik-adik, tapi pastikan entah besok, entah lusa, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, adik-adik harus bisa berdiri di sini, berkhotbah buat generasi selanjutnya. Saya sampaikan itu, saya jelas ngomong. Saya ngomong begini, kakak nitip generasi selanjutnya. Karena apa? Sebentar lagi angkatan kakak akan selesai, meninggal, natural. Dan kalian yang melanjutkan. Saya berkata seperti ini karena apa? Saya mau nitip anak dan cucu saya. Ini bicara generasi. Saya mau nitip anak dan cucu saya. Pada waktu anak saya duduk di karpet itu, cucu saya duduk di karpet, kalian yang berkhotbah buat mereka. Dan buktinya, wow, puji Tuhan. Saya begitu melihat pergerakan yang luar biasa. Anak-anak muda, ada mulai Cici berkhotbah, anak Kak Yohan dan Ibu Esther Jun mulai sharing. Ada Vio mulai sharing, ada Hana mulai sharing. Ada banyak anak-anak muda. Dan kita menikmati proses itu. Jadi, sikap kita kepada generasi di atas kita harus tetap hormat. Sikap kita pada generasi yang seangkatan kita, sejajaran kita mesti terlibat, involve. Dan sikap kita terhadap generasi di bawah kita harus membimbing. Di antara 3 generasi ini tidak boleh ada yang saling menyombongkan diri. Oh, dulu aku gak diperhatikan. Oh, sekarang saya bisa begini. No. Sebab Roh Kudus begitu dahsyat. Begitu dahsyat. Dan sayang sama gereja ini. Begitu keren pergerakannya. Dan saya menyaksikan sendiri. Maka hari saya bisa ngomong. Itulah kenyataannya. Sekarang mereka ada banyak berkhotbah. Dan saya mengucap syukur. Ada upgrading
quality of thinking. Ada upgrading quality of knowledge. Ada upgrading quality of skill. Dan bahkan ada upgrading quality of karakter. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Kalau bicara tentang generasi sebelumnya, yang ketiga adalah ini adalah pergerakan. Kalau bicara tentang Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh yang bergerak. Buktinya apa? Saat Roh Kudus ada di dalam hidup kita, ada 4 hal yang membuktikan kalau Roh Kudus itu bekerja. Yang pertama adalah membebaskan hidup yang terbelenggu, seperti tadi lagu katakan. Bila Roh Allah yang hidup ada dalam hidup kita, membebaskan hidup yang terbelenggu. Kalau hari ini mungkin dari setiap kita ada yang masih terbelenggu dalam dosa, terbelenggu dengan rasa khawatir, rasa takut, kebiasaan buruk, insecure dalam hidup kita. Kita mau patahkan karena ada Roh Kudus dalam hidup kita, dan pastikan kita aman bersama Tuhan. Yang kedua adalah memulihkan hati yang terluka pada saat Roh Kudus hadir. Ya, Roh Allah yang hidup hadir. Pada saat kita terluka, kita bisa dipulihkan oleh Roh Kudus. Jadi ada kelegaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pada saat kita juga mau nggak lega ya, kayak nggak peka, Tuhan aku harus mau gimana ya? Tuhan aku harus berbuat apa ya? Itu ada suara Roh Kudus. Tuhan pada saat orang itu menyakiti saya harus berbuat apa ya? Apa saya harus menyakiti kembali? Kita bisa peka atau melihat seseorang atau teman kita yang hatinya terluka, kita bisa peka, kita bisa balut dia. Kita doakan, kita beritahukan bahwa Tuhan adalah yang akan memberikan kelegaan, memulihkan hati yang terluka. Tadi di lagu juga dikatakan mencelikan mata yang buta. Mata rohani kita, kalau kita udah lama tumpul ya, nggak bisa lihat dengan begitu banyak kejadian-kejadian yang Tuhan berikan, untuk berkat-berkat, mujizat-mujizat yang Tuhan berikan, Tuhan akan celikan setiap mata kita. Kita yang mungkin saat ini sering melihat kesalahan orang lain. Kayak Tuhan kasih ke kita tuh, maksudnya jangan melihat kesalahan orang lain. Lihat kebaikan Tuhan. Kalau ada orang lain yang buat salah sama kita, atau ada orang lain yang menyakiti kita, justru kita berdoa bagi dia. Berikan kasih kepadanya. Kalau kita mulai tidak bersyukur dengan hari-hari ini, pandemi ini, mungkin kehilangan pekerjaan atau kehilangan bisnis, kita mulai, kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita dibawa untuk bersyukur. Karena Tuhan bilang, satu pintu tertutup, Tuhan akan bukakan pintu yang lain. Tuhan akan memberikan mujizatnya bagi orang yang mengasihi Dia, yang taat pada perintahnya. Yang keempat adalah saat kita sudah dibebaskan dari hidup yang terbelenggu, sudah dipulihkan dari hati yang terluka, Tuhan sudah mencelikan mata kita. Tuhan bilang, mari kita berikan komitmen dalam hidup kita. Jadikan hidupku Tuhan alat-Mu yang dipenuhi dengan urapan baru. Di situ lagu dibilang, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari setiap kita yang pagi hari ini yang rindu dengan urapan Roh Kudus, mari datang pada pagi hari ini, kita datang pada Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita manusia. Baik dari generasi yang paling tinggi, paling atas, yang paling di tengah ataupun yang di bawah. Kaum orang tua, teruna dan anak-anak, Tuhan hadir. Dan Roh Kudus pasti akan dicurahkan bagi setiap kita. Yes. Amin. Setiap kita yang tidak ada pengharapan, saat ini katakan, Roh Kudus,
hadir dalam hidup kami. Berikan kami pengharapan, berikan kami hidup yang baru. Berikan hati yang kami yang terluka, Tuhan pulihkan. Buat hati kami bersyukur juga Tuhan, untuk semua yang Tuhan berikan atas hidup kami. Tetap semangat, Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Amin. Amin. Thank you. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Mari menyembah. Mari menyembah Tuhan Allahmu pagi hari ini. Kami akan urapan Allah mengalir, curahkan Roh Kudusnya mengalir. Katakan haleluya. Dikatakan haleluya, 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 Mari nikmati lawatan Allah pagi hari ini. Yes.
Mari menyembah. Kilala bola baya bola baya shikiri. Kilala bola baya shikiri bola bata shikiri. Jesus, Jesus, Jesus. Kilala bola baya shikiri. Kilala bola baya shikiri. Dengan secara pribadi. Mari sapa Yesus secara pribadi. Mari hampiri tahta suci Yesus secara pribadi. Biarkan urapannya turun mengalir buat setiap. Amin. Biarkan Allah secara pribadi berbicara langsung buat engkau dan aku pagi hari ini. Pergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Thank you Lord. Kiala buat akasyid kini ini mana maya kini. Kiala buat dapat akasyid kini ini. Kiala buat dapat akasyid kini ini mana maya kini. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terus mengalir roh rapi, mengalir Lord Jesus. Thank you for your love. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih. Terus penuhi setiap kami. Penuhi setiap jemaatmu dimanapun berada. Sebab Allah Roh Kudus Engkaulah yang paling tahu kebutuhan jemaat. Dan Engkaulah jawaban buat setiap pergumulan kami. Engkaulah kekuatan kota benteng kami. Yang mengucap syukur pagi hari ini boleh menyembah memuji nama-Mu. Tuhan terus beracara buat setiap keluarga dimanapun berada. Setiap tante, opa, oma, kakak, adik, semuanya. Mari terus melawat pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu ini Tuhan. Kau melawat jemaat-Mu yang terkasih ini Tuhan. Kau menopang, membangkitkan, menguasai, berdaulat.
atas jemaatmu dimanapun berada, atas kami semua Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur. Thank you Lord. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you. God bless you.